I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lydia Ramawati, biasa dipanggil Lydia, dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Di sini saya ingin memberitahukan kalian semua tentang pengarang bernama Dale Carnegie. Tanggal lahirnya 24 November 1888. Salah satu buku yang diterbitkan oleh Dale Carnegie adalah buku Leadership Mastery, Sukses Memimpin Diri Sendiri dan Orang Lain Meraih Posisi Number 1. Diterbitkan pada tahun 2000 dan akan saya resensi buku tersebut. Di dalam buku Leadership Mastery ada aspek penguasaan kepemimpinan, terus juga ada ciri-ciri bakat kepemimpinan, terus ada juga kemampuan yang harus dimiliki pemimpin, terus juga ada prinsip-prinsip untuk meningkatkan kemampuan dalam memimpin, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan bosan ya untuk mendengarkan saya berbicara. Langsung kita masuk ke dalam buku tersebut. Menurut Dale Carnegie, kepemimpinan yang bersifat praktis dan lebih mengarah pada hubungan atasan dengan bawahan disebut juga human relations. Ada 4 aspek penguasaan kepemimpinan. Yang pertama ada self-mastery, maksudnya itu adalah membawa kesuksesan pribadi kepada pemimpin karena mereka terdorong untuk otentik, berani, dan bersemangat. Yang kedua ada relations mastery, adalah menciptakan kesuksesan profesional karena pemimpin menyadari pentingnya percaya, menarik, dan menginspirasi. Yang ketiga ada business mastery, yaitu kesuksesan finansial dan moral pemimpin, belajar bagaimana menjadi berwawasan luas, praktis, dan menentukan. Dan yang terakhir ada technical mastery, yaitu secara intelektual, kompeten, dan etis merupakan dasar kuat dari keahlian yang dibangun oleh pemimpin, membuat mereka memiliki profesional yang kuat. Lalu ada kebutuhan pemimpin di masa kini. Yang pertama ada orientasi yang sah, pemimpin yang ditunjuk, yang dipilih, dan diakui oleh anggotanya sendiri. Yang kedua ada keyakinan diri yang otentik, pemimpin memiliki kekuatan untuk melewati tantangan dan memperoleh hasil yang positif. Yang ketiga ada percaya diri. Yang keempat ada menerima resiko yang diambil. Yang kelima ada kebulatan tekad. Jadi kalau misalnya nggak tekad, ya otomatis tujuannya tidak tercapai. Lalu ada ciri-ciri bakat kepemimpinan. Yang pertama ada kemampuan berkomunikasi. Jadi kalau misalnya jadi pemimpin harus biasa berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua ada menunjukkan ketertarikan kepada orang lain. Jadi membuat mereka saling peduli dan tidak memilih dalam peduli ke orang lain. Terus yang ketiga ada peduli kepada orang lain. Jadi secara alami bakat ini tuh timbul sendirinya karena kepemimpinan Anda. Terus juga ada kemampuan yang harus dimiliki pemimpin. Yang pertama ada kemampuan komunikasi. Jadi ya yang seperti yang tadi jelasin, harus bisa belajar komunikasi. Yang kedua ada peka terhadap sekitar. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu nih, kalian tuh harus peka. Yang paling pertama peka tuh pemimpin. Yang ketiga ada membina dan mengarahkan anggotanya. Jadi
Kalau misalnya ada sesuatu tuh, kita sebagai pemimpin harus mengarahkan anggotanya ke jalan yang baik, yang positif, biar gak salah arah. Yang keempat, ada positive mindset. Jadi sebagai pemimpin harus berpikiran positif biar hasilnya juga positif. Kalau misalnya pemimpinnya negatif, pasti anggotanya tuh juga bakal berpikiran seperti itu. Ada 9 untuk meningkatkan kemampuan dalam memimpin. Yang pertama ada memberikan pujian dan penghargaan untuk anggota. Yang kedua ada menegur kesalahan orang lain secara tidak langsung. Yang ketiga ada mengkritik diri sendiri dulu sebelum mengkritik orang lain. Yang keempat, memberikan pertanyaan sebagai pengganti perintah secara langsung. Yang kelima, ada biarkan orang lain menyelamatkan muka, jangan menambahkan situasi menjadi buruk. Yang keenam, ada memuji setiap kemajuan sekecil apapun itu. Yang ketujuh, ada memberikan orang lain reputasi yang baik dan sesuai harapan mereka. Yang kedelapan, ada memberikan dorongan yang positif agar kesalahan terlihat dapat diperbaiki. Yang kesembilan, yang terakhir, membuat orang lain melakukan sesuatu yang Anda sarankan. Jadi, jadi pemimpin yang didengar oleh anggotanya. Lalu ada 10 sifat untuk meningkatkan kepemimpinan. Yang pertama, mengambil tanggung jawab. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, berani. Keempat, mengakui kegagalan. Kelima, gigih. Yang keenam, mengambil solusi. Yang ketujuh, mendengarkan pendapat anggota. Yang kedelapan, delegasi bebas. Jadi, kita sebagai pemimpin menunjuk atau mengutus seseorang secara bebas untuk kepertemuan dengan yang lain. Jadi gak usah milih-milih buat ngutus orang lain. Yang ke-9, menjaga diri. Yang ke-10, otomatis harus cerdas. Kesimpulan dalam penyampaian saya terkait buku Leadership Mastery dari Dale Carnegie, yaitu kita bisa memahami diri sendiri, mengerti orang lain, menjadi pemimpin yang lebih baik, harus ada kemajuan dalam diri kita untuk memimpin, memiliki prinsip untuk meningkatkan diri, menjadi pemimpin yang diharapkan oleh anggotanya. Dan kita juga bisa memahami sifat-sifat dalam memimpin. Dan segitu aja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf jika selama penyampaian saya kurang berkenan dan kurang dimengerti. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know